Nama saya Safira Hilmina Putri dengan NPM 220710101004. Nama saya Citra Nevita Rahma dengan NPM 2207101006. Saya Umi Latifa dengan NPM 220710100007. Saya Feni Yulia Motolazizi, NPM 2207111117. Kenalkan, saya Dina Prasyantia dengan NPM 2207111034. Saya Rosana Maria Putri dengan NPM 2207101035. Saya Hoirunisa Maulidina Wijayanti dengan NPM akhir 040. Kenalkan, saya Arifatur Rahman dengan NPM 2207101150. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Putra Herono dengan NPM terakhir 058. Perkenalkan, nama saya Leonardo Benito Mas Petela dengan NPM 2107100162. Di Indonesia, negeri kita ini masih banyak dijumpai banyak sekali lapangan pekerjaan yang mempekerjakan anak kecil di bawah umur untuk menghasilkan perekonomian mereka. Dalam konteks UU Ketenagakerjaan, anak di bawah umur merupakan anak di bawah 18 tahun dan mempekerjakan anak di bawah umur inilah yang dinamakan dengan eksploitasi anak. Maka eksploitasi anak ini secara sederhananya dapat dimaknai sebagai tindakan seseorang maupun sekelompok tertentu untuk mempekerjakan anak dengan merampas hak mereka untuk sebagai aset ekonomi mereka sendiri. Hak apa yang mereka rampas? Yaitu hak untuk berpendidikan, hak untuk bermain, dan lain sebagainya. Maka dari itu, dalam video selanjutnya akan membahas lebih lanjut terkait dampak faktor dari eksploitasi anak dan juga tinjauan hukum lebih lanjut terkait eksploitasi anak itu sendiri. Eksploitasi anak mencakup segala bentuk kekerasan melalui pemaksaan, manipulasi, atau ancaman. Eksploitasi anak menurut KBBI adalah pemanfaatan anak untuk keuntungan pribadi atau pemerasan tenaga yang merupakan tindakan tidak terpuji. Selain di lingkungan kerja formal, eksploitasi anak juga bisa terjadi di lingkungan masyarakat atau keluarga. Misalnya saat anak dipaksa bekerja dalam kondisi berbahaya dengan upah minimum atau dipekerjakan sebagai pekerja rumah tangga. Di Indonesia, UU menetapkan anak di bawah usia 18 tahun berhak mendapatkan perlindungan menyeluruh. Eksploitasi anak terbagi dalam 3 kategori: ekonomi, sosial, dan seksual. Eksploitasi ekonomi terjadi ketika anak dipaksa dengan sebagai sumber keuntungan oleh pihak lain. Sedangkan eksploitasi sosial melibatkan penyalahgunaan kelemahan anak dengan cara ancaman atau kekerasan. Sementara itu, eksploitasi seksual mencakup tindakan kekerasan yang mengarah pada perdagangan atau prostitusi anak. Pekerja anak merupakan keterlibatan anak di usia 4 sampai dengan 18 tahun yang dilakukan secara paksa dan bekerja secara terus-menerus di berbagai sektor, yang otomatis menghalangi mereka untuk mendapat haknya, seperti hak untuk bersekolah. Di negara dengan fasilitas ekonomi dan pendidikan yang terbatas, anak di usia 5 hingga 11 tahun yang terlibat sebagai pekerja anak perlu dihentikan. Sementara itu, anak berusia 12 sampai dengan 14 tahun yang bekerja pada tugas-tugas ringan tidak termasuk pekerja anak. Tetapi anak di bawah 18 tahun dilarang bekerja di sektor yang berbahaya. Di Indonesia, peraturan terkait pekerja anak sudah ada sejak zaman kolonial yang tercermin dalam Statblad 1925 nomor 647 Junto Ordinansi 1949 nomor 9 membatasi pekerjaan bagi anak perempuan, serta Statblad 1926 nomor 87 melarang anak-anak dan remaja bekerja di kapal. Regulasi eksploitasi terhadap pekerja anak di Indonesia. Perlindungan anak dari eksploitasi kerja di Indonesia diatur dalam berbagai regulasi, seperti UU Ketenagakerjaan dan UU Perlindungan Anak. UU Nomor 13 Tahun 2003 melarang anak bekerja dalam pekerjaan berbahaya, pasal 68 dan 74. Sementara UU Nomor 35 Tahun 2014, pasal 76 menegaskan larangan eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak. Batas usia minimum untuk bekerja ditetapkan antara 13 hingga 15 tahun untuk pekerjaan ringan dengan persetujuan orang tua, batas jam kerja, dan standar keselamatan tertentu. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda hingga 200 juta rupiah. Regulasi ini bertujuan melindungi hak-hak anak dari eksploitasi, menciptakan lingkungan yang aman untuk perkembangan mereka, dan mencegah dampak buruk terhadap kesehatan, keselamatan, atau moral anak.
Pemerintah juga diminta mengimplementasikan pendekatan non-hukum seperti pendidikan dan perlindungan sosial untuk mendukung upaya ini. Faktornya itu ada tiga, yaitu pertama budaya, ekonomi, keluarga. Nah, budaya itu sebagaimana orang-orang itu menganggap anak itu sudah biasa bekerja, tetapi Indonesia bertentangan dengan undang-undang ketenagakerjaan. Yang kedua, kemiskinan. Nah, kemiskinan ini memaksa anak tersebut bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, karena keluarganya itu mengandalkan anak tersebut untuk mendapatkan uang demi mendapatkan pangan setiap hari. Nah, yang ketiga adanya rendahnya orang tua, karena orang tua tersebut menganggap pendidikan yang layak itu belum tentu mendapatkan pekerjaan yang layak juga, karena hal ini menyebabkan anak tersebut putus sekolah dan rentan eksploitasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan dampak dari eksploitasi anak, yang dimana dampak dari eksploitasi anak itu dapat merusak prinsip perlindungan anak dan berdampak serius baik secara fisik maupun psikologis anak. Dampak secara fisik yang pertama itu korban itu dapat mengalami cedera, dan yang kedua itu korban itu dapat mengalami malnutrisi, dan yang ketiga korban dapat mengalami penyakit menular seksual, yang keempat kehamilan yang tak diinginkan, serta ada dampak secara psikologis anak. Yang pertama itu mereka itu rentan terhadap trauma emosional seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua itu ada perilaku menyimpang seperti penyalahgunaan narkoba. Nah, jadi tuh dampak ini tuh dapat menghambat perkembangan mental dan sosial anak. Eksploitasi anak berdampak serius pada fisik, mental, dan hak mereka untuk pendidikan yang layak. Anak-anak yang dipaksa bekerja, kehilangan kesempatan belajar, menghambat perkembangan kognitif, emosional, dan sosial. Tanpa pendidikan, mereka sulit mengembangkan keterampilan sosial untuk masa depan. Selain melanggar hukum ketenagakerjaan dan hak anak, eksploitasi ini memperparah ketidaksetaraan sosial. Anak-anak bekerja di luar batas usia rentan, terjebak dalam kemiskinan dan kehilangan masa depan yang cerah. Dampak ini menciptakan lingkaran sulit yang menyulitkan mereka keluar dari kondisi buruk sejak kecil, memperpanjang masalah sosial yang semestinya dapat dicegah melalui perlindungan hukum yang tegas. Baik atas kasus eksploitasi anak dalam putusan Pengadilan Negeri Semarang nomor 8/BC/2014 menunjukkan bahwa anak-anak dipaksa bekerja di ladang tembakau tanpa perlindungan yang memadai. Hal ini melanggar Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang melarang eksploitasi ekonomi anak. Selain melanggar hukum ketenagakerjaan, tindakan ini berdampak negatif pada kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak. Pengadilan pun menjatuhkan hukuman kepada terdakwa sebagai bentuk tanggung jawab hukumnya yang menegaskan pentingnya perlindungan hukum bagi anak dan mempertanggungjawabkan atas eksploitasi yang dilakukan oleh mereka. Saya akan memberikan penjelasan terkait kesimpulan dan saran dari eksploitasi anak, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan seksual, dilarang oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dampaknya sangat serius, mencakup gangguan fisik, psikologis, dan sosial yang menghambat perkembangan anak. Penanganannya memerlukan pengawasan dari pemerintah, penegakan batas minimum kerja, edukasi masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi keluarga untuk melindungi hak anak dan mencegah eksploitasi.